Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih abang-abangku semua nih? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan juga selalu mendapatkan keberkahan serta mendapatkan syafaat uzma dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak nanti di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Oke, buat para sahabat semua, ini saya lagi ngadain konten kita ngasah daripada golok-golok pesanan dari baju-baju premium. Insya Allah ini bakalan berangkat ke negeri Upin Ipin. Ya, kita berangkatin ke negaranya Upin Ipin, itu daerah Malaysia. Oke. Nah, sebelum ngasah review golok premiumnya yang pesanan, ini ada yang aneh jual. Nah, abang-abangku, insya Allah ini golok ajib luar biasa, ganteng. Pokoknya cakep dah, garapan rapi. Cuman nih kemarin saya lupa antara baja HSS apa dari bearing gitu ya, saya lupa, tapi kayaknya sih dari HSS kemarin. Nah, ini modelnya tuh Betawi nih, ganteng. Nanti saya asahin. Nah, aslinya buat abang-abangku, ini kepanjangan di berapa ya? Oke, kita cekidot. Kalau dihitung lurus mata bilah, kalau dari mata bilah 29. Tapi kalau punggung, kita ukur punggung ini ada di 30,4-an. Oke. Untuk terlebar di depan ini 3,5-an kurang lebih. Di belakang kurang lebih ada di 3. Ini tebalnya lumayan ya, ada di 4,5 mm-an deh. Ya 4 lah, taruhlah. Gitu ya. 4 mm lah. Oke abang-abangku semua, insya Allah nih garapannya rapi, super gitu ya, garapannya ajib, ganteng. Ini di 450.000 abang-abangku, dari harga 550 jadi 450 aja. Insya Allah barang ajib ganteng. Nanti saya asahin gitu ya di sini. Ini alat asahnya udah saya siapin. Ini saya mau ngasah miliknya tuan yang di Malaysia tuh. Nih batu Jepang di apa ya? Grade 1000. Ini satu lagi deh. Yang itu nanti aja. Yang no. Nantiin aja nih dulu deh. Nah, ada nih satu lagi deh nih. Gitu. Nah, ada satu lagi deh. Oke. Nah, ini gitu ya. Nah, ini ganteng juga nih buat abangku. Ini kayu sono keling ya. Yang ini kayu johar nih, kalau nggak salah. Ini kayu johar nih. Wah, pokoknya mah coklatnya ajib dah, bener. Di gitu ada simpainya, di kombinasi ada tanduk hitamnya juga. Terus ada akriliknya tuh ya, kombinasi putih, yang putih-putihnya itu. Nah, ini kotor masih tuh ya. Nah, ini model lurusan ya, model lurusan seperti salam nunggal kayak gitu ya, atau model strike
Pokoknya ini model lurusan. Nah, pokoknya ini kamera asli abang-abangku, tanpa diedit, diterangin, dibikin bagus, enggak. Golok dia nih kelihatan apa adanya, keasliannya gitu ya. Biar kata kameranya seadanya, tetap ganteng, rapi garapannya gitu. Apalagi baja-baja premiumnya, insya Allah alhamdulillah pelanggan nggak ada yang kecewa, alhamdulillah, jadi barokah. Nah ini panjang di mata bila 31, kalau dihitung lurus punggung ini iya sama 31 juga, 31 lebih dah, lebih dikit gitu ya. Ini Willis abangku, kemarin bengkelnya sih bilang ini Gen 1, katanya sih Gen 1, tapi kalau kata saya sih kayaknya ini Willis Gen 2, dia salah nyebut kayak ini. Ini tebelnya ada di 3,5an deh kurang lebih. Terlebar di pangkal 3,6, 3,7an, 3,6 dah. Menipis ke ujung. Menipis ke ujung. Najib. Ya. Langsung aja digarap nih, Bang. Langsung aja tuh, Najib. Untuk yang ini dibanderol di harga di 375. Tadinya saya mau dihargain 400, tapi nggak usah, udah ini di 375 aja buat abang-abangku. 375. Insya Allah ketajaman juga di sini dijaga. Ajib. Insya Allah Willisnya juga asli. Oke, langsung aja kita ke tutorial ngasah ya. Dan ini baja-baja premiumnya. Nah ini di baja-baja premiumnya super ganteng semua ya. Ini full tanduk bule semua ya. Ini keadaan gelap aja tetap keaslian bagus, coraknya tetap terjaga gitu ya. Padahal kamera apa adanya tuh, tetap ganteng. Nah ini abang-abangku tuh, ini premium itu L-Max. Langsung ini pesanan ya, orang Malaysia, dikasih logo Ajib. Tinggal diasah, dibuka mata bilahnya. Sebenarnya banyak ya di kemarin, cuman saya nggak review, makanya jarang ngonten karena sibuk sama pesanan, pesanan alhamdulillah. Jadi nggak sempet ngonten dan kebanyakan di update status gitu ya, di status WA itu saya dagangnya di situ. Tapi alhamdulillah laku, langsung habis satu mana nih. Bentar. Aduh. Nah ini yang apa, yang full ukir, ukirnya ya, insya Allah nih ganteng deh gitu ya. Insya Allah nih ganteng, cakep aslinya ya garapannya. Dan di sini terdapat corak asli daripada tanduknya, keren ya tuh warnanya. Jadi kayak kembangnya ini jadi kayak dimotif, disengaja dibikin putih, padahal ini asli dari hasil tanduk, karakter dari tanduknya tuh. Dia soalnya yang ini tanduk katila dapat nih tuh. Ini tanduk katila Ajib. Nah ini bilahnya seperti ini abang-abangku, ganteng ya. Ini pesanan juga dengan orang yang sama ya. Ini berangkat nih itu Sleipner A88. Nah ini udah flat juga,
gitu ya. Ketajaman udah standar dari bengkel, nanti kita turunin dikit. Kita poles-poles tuh, ting ting, ya, jadi keasliannya kejaga teman-teman. Dengar nggak tuh ya, ting ting. Nah ini asli Sleipner, bukan KW-KW. Harga juga beda. Insya Allah. Nah ini nanti kita asah. Ada satu lagi teman-teman yang nih, kalau nggak salah, iya ini dia. Ini yang dari tanduk rusak, nanti kita asah-asahin, kita asah-asahin semua. Bentar teman, ngeluarinnya agak susah. Oke, ini yang apa ya, dari tanduk rusak. Kan main teman-teman, ganteng nih. Ini insya Allah berangkat ke Upin Ipin. Negara Upin Ipin ya, bapak yang Pak Haji yang di Malaysia. Alhamdulillah. Ini baja M2 ya. Alhamdulillah. Ini baja M2 ini baja HSS ya teman-teman. Ajib. Oke, ganteng deh pokoknya ya. Ini kita asahin. Oke, langsung aja kita tes yang ini. Langsung kita gas, kita asah. Langsung aja kita turunin. Nah, bismillah. Kelihatan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita asah, kita osrek. Nah nih ramuan ajaib buat ngasah teman-teman ya. Kalian serah ya, mau pakai sunlight, mau pakai mama lemon, mau pakai apa aja bebas. Ini bisa jadi ramuan ajaib. Walaupun baja tahan karat teman-teman, apalagi yang nggak tahan karat gitu ya, aman banget kalau ngasahnya pakai ramuan ini gitu ya, mama lemon atau sunlight. Tapi ini saya pakai sunlight teman-teman. Sangat aman ya buat ngasah. Ini bukannya nge-review sabun mama lemonnya atau sunlightnya nih, saya nggak dapat duit dari dia nih, tapi ini buat rekomendasiin aja buat ke teman-teman nih kalau mau ngasah. Apa ya? Kalau mau ngasah pakai ini, jadi bilahnya aman teman-teman. Insya Allah yang bajanya nggak tahan karat, biasanya kalau ngasah tuh kan termal kering tuh, kalau nggak buru-buru dilap dia akhirnya malah timbul bercak ya, malah jadi rusak. Nah tapi ini nggak, kita apa ya, langsung ini langsung aja kita gas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.
Alhamdulillah langsung kebuka ya mata bilahnya. Oke, kita osrek lagi sampai 3 kali teman-teman ya. Ini karena bajanya juga bukan baja yang terlalu keras banget, penekanannya standar aja teman-teman, berarti gitu, penekanannya standar. Ini kita coba buka, ngikutin matanya udah jadi. Ini di grade 1000 ya, buat abang-abangku semua, buat sahabat Sultan Jakarta 88. Oke. Nah, di sini kita tingkatin nih biar agak menipis. Karena di ujung ini keseringan ya, teman-teman, di ujung pisau itu identik biasanya dia lebih tebal di bagian sini nih, lebih tebal daripada bagian badannya. Jadi makanya kalau bisa usahain di sini agak lebar kita ngebukanya, ngebuka matanya agak lebar. Jadi nanti mudah untuk proses buat finishingnya, jadi nggak terlalu kelamaan. Jadi nanti kalau giran mau di finishing nih, pas terakhir biasa begitu di finishing, biasanya di sini suka nggak kena. Kenapa? Karena terlalu tebal. Jadi posisi sudut pas kita finishing seperti ini, dia bisa kagak kena. Gitu. Jadi kalau ini kita samain, kita tipisin, kita lebarin. Bagian sini kita lebarin, jadi insya Allah nanti begitu di finishing dari sini sampai sini kena semua, enak. Ini gitu teman-teman, itu kunciannya. Sekali lagi ya, sekali jalan lagi nih. Oke, alhamdulillah teman-teman udah kebuka. Dan kalau mau hasilnya lebih enak teman-teman, nggak usah pakai nungguin keluar bur dari sebelah sininya. Jadi usahain kita bolak-balik aja, nanti sampai burnya itu timbul di tengah. Nah nanti juga kelihatan berasa gitu ya, ketemu. Jadi dua sudut itu nanti kalau ngasahnya kayak gini nih, istilahnya misalkan kiri 3, nggak usah pakai nungguin, atau kiri 5 kali, nggak usah pakai nungguin keluar bur, langsung dibalik aja. Jadi nanti posisi matanya tuh bener-bener di tengah begini gitu ya. Jadi begini nih, bener-bener flat gitu ya, jadi nggak kembung begini nih. Jadi kadang kalau kita gesek punggung sebelah sini lebih lama, terus harus sampai keluar bur, otomatis pasti yang sebelah sini ya, ini pasti dia lebih tebel. Nah jadi bevel matanya akhirnya begini tuh, dia tebel gini, enggak begini gitu teman-teman. Jadi kita seimbangin aja. Diusahain. Kecuali memang garapan dari bengkelnya nih biasanya suka tebel sebelah, makanya usahain yang bagian tebelnya kita lebarin, tapi bagian yang udah flatnya jangan terlalu lebar teman-teman, biarin matanya jadi kayaknya lebar sebelah, itu nggak jadi masalah. Memang kayak gitu karena dia lebih tebel sebelah, lebih gendut sebelah, jadi harus kita tipisin, harus kita lebarin. Kalau kita nggak lebarin, nggak bisa ditipisin bagian matanya, hasilnya kurang, nyeplosnya kurang. Tapi kalau kita yang bagian gendutnya kita lebarin, terus bagian yang udah flatnya kita bikin standar gitu ya. Bisa juga kita lebarin, cuman kan terlalu miring banget, rawan lecet ke bagian badan. Jadi kayak gitu. Kalau yang udah flatnya distandarin aja, pakai ukuran jempol gini enak. Tapi kalau yang matanya gendut agak turun lagi dikit, jadi dia ngelebar ngebukanya gitu buat teman-teman semua. Oke, ini kita asah aja ya biar nggak kelamaan. Ya nggak apa-apa sih ya, ngasah sambil ada edukasi teman-teman gitu.
Oke teman-teman, kita cek. Nah, ya tuh, jadi kayak gini teman-teman. Ya, ini bagian sebelah sini dia lebih apa ya, lebih flat dibandingnya sebelah sini. Makanya sebelah sini kebukanya agak lebar tuh. Yang di sini standar, tapi bisa kita nanti samain dikit. Kita agak turun. Kita agak turun buat ngejadiin di bevel matanya. Oke, sip. Ini baru 2 kali jalan, matanya udah kebuka bagus teman-teman. Tuh baru 2 kali jalan tuh matanya udah kebuka tuh ya, ajib ya. Sekali jalan lagi teman-teman. Oke, nah alhamdulillah ini udah 3 kali jalan, udah kebentuk. Nanti tinggal kita mainin di sini ya, abang-abangku semua. Di sini kita mainin. Ini karena bajanya enak ya, kemakan banget di batu Jepang. Jadi ini nggak usah terlalu ditekan karena bukan baja yang keras banget juga, ini standar. Sekali jalan aja teman-teman buat finishingin. Enak banget. Ini burnya udah ketemu ya teman-teman ya. Padahal tadi cuman begitu doang ya. Itu burnya udah ketemu. Dan nanti insyaallah hasil di bagian matanya pun rapi. Dan asahan saya itu nggak pernah saya bikin mirror di bagian matanya teman-teman. Mungkin bagi yang paham tahu ya, mata pisau itu nggak dibikin mirror itu supaya kenapa. Nah kalian tanya deh emang lain. Jadi kuncian wah nyangkutnya enak itu bukan karena di mirror matanya teman-teman, bukan karena bagusnya, tapi yang diperlukan itu adalah hasil ketajaman itu. Tapi ada plusnya teman-teman, mata pisau itu dibikin satin itu banyak banget plusnya deh pokoknya gitu ya. Mulai dari dia ini lengketnya enak di leher, jadi nggak terlalu licin. Ya di mirror juga bisa gitu ya teman-teman ya, boleh juga. Tapi beda sama kalau yang dibikin satin, nyangkutnya beda banget deh dibandingin yang bagian matanya itu terlalu di mirror. Di leher itu beda banget. Oke, sekali lagi. Oke, nah ini kita finishing ya. Ini udah 22 menit. Cukup tutorialnya sampai di buka mata ini aja teman-teman ya. Nanti
Sebenarnya sih saya pengen semuanya nih gitu, cuman nguploadnya yang kelamaan. Oke, kita finishing. Enak banget deh. Bunyi juga udah halus banget. Oke. Ajib teman-teman. Insya Allah ajib nih. Oke, udah kita lap. Nanti kita halusin di finishing batu selanjutnya gitu ya. Tadi masih tisu tadi ada tisu. Jadi kayak gitu teman-teman, tutorial ngasah atau buka mata pisaunya. Oke. Lihat teman-teman, sudut daripada bevel matanya. Nah ini gimana sih, nggak begitu. Gimana tadi ya. Nah ini kayak gini baru kelihatan nih tuh. Cakep ya, hasil dari beveling bikin atau buka matanya. Kalau arah kemarin emang biasanya suka nggak begitu kelihatan teman-teman gitu ya. Nah, gimana sih, atau gimana sih caranya? Nah kayak gini nih, ini kayak gini nih gitu ya. Gimana sih, susah. Oke gitu teman-teman. Ini ajib gitu, mantep. Nanti tinggal kita halusin aja gitu ya. Oke, sip. Oke teman-teman, ini saya mau lanjut ngasah lagi. Nggak enak, ini udah 29 menit gitu. Kalau mau saya langsung finishing lagi sampai ngasah lagi yang lain, nggak, jadi kelamaan. Ini saya mau buat buka-buka bagian matanya aja teman-teman. Saya mau bukain dulu, terbaru di finishing. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Buat teman-teman semua yang mungkin ada niatan mau bikin baja-baja premium atau mau pesen-pesen yang murah-murah juga bisa gitu ya, atau mau pesen-pesen sharpening atau batu-batu asah gitu ya, saya juga bisa ya, saya tolongin. Ada kawan yang dagang sharpening sama dagang batu, jadi yang dagang bukan aneh, cuman harga dari dia bukan dari aneh gitu ya. Aneh cuman nolongin aja, nolongin temen, nolongin kalian juga yang mau beli gitu ya, buat rekomendasi. Jadi insya Allah buat keaslian di batunya juga terjaga teman-teman gitu ya. Kalau saya mah mendingan beli batu-batu Jepang, ketahuan ya, kelihatan dia emang agak mahal dikit tapi keasliannya terjaga teman-teman. Kayak gini nih, ini alhamdulillah. Ini kemarin aja hitungannya batu yang ini nih, yang 1000 ini nih, yang barusan saya pakai
ini kan kemarin saya pakai sebelum Idul Adha, saya beli tuh sebulan sebelum Idul Adha deh. Ini udah makan berapa ratus pisau ya, sekali datang 2 tas 3 tas kayak gitu-gitu ya teman-teman. Belum lagi yang deket-deket kali datang ini. Wah, kemarin alhamdulillah pengasahan total hampir lebih dari 200 pieces lebih teman-teman ya saya ngasah. Itu saya sendirian teman-teman, nggak ada yang bantu dan manual. Bayangin sehari saya harus ngasah berapa pisau. Kalian bisa bayangin harus seberapa skill kita, cepetnya kayak gimana ngasah biar semua kerjaan ini kekejar. Bayangin lebih dari 200 piece teman-teman. Kalau saya hitung-hitung hampir 260 piece. Saya hitung-hitung gitu ya. Itu datang satu tas ada yang isi 10, ada yang isi 15, ada yang isi 20 golok gitu ya. Macam-macam, ada pisau. Pokoknya itu kalau saya hitung-hitung itu lebih dari 200 piece. Dan alhamdulillah kemarin Allah kasih rezeki bagus ya. Ada yang ngirimin buat ngasah 2 tas. Saya dikasih duit 2 juta buat ngasah ya teman-teman. Barakallah. Jadi bener-bener sama beliau tetap dihitung satu piece itu 100.000. Memang saya bilang kalau tergantung dari baju yang kalau yang keras-keras banget, yang tingkatannya agak susah, saya bilang itu kadang suka saya kasih harga teman-teman, karena wajar ya tenaga kita gitu. Dan hasil dari ketajamannya juga terjaga teman-teman. Dan belajar juga menghargai tenaga-tenaga orang yang memang mempunyai skill, yang mempunyai skill tinggi gitu ya. Jadi bila kalian aman, nggak diasahin asal-asalan. Banyak banget ya video-video yang beredar katanya itu diasahin sama tukang asah, tapi begitu di lapangan ternyata hasilnya tidak memuaskan teman-teman ya. Bisa dibilang jadi malu gitu ya. Kadang godot-godot, kadang wah macem-macem teman-teman. Yang bisa-bisa tumpul. Nah jadi bersyukur deh kalian ya dengan harga-harga yang ngasah 100.000, ada yang 50.000. Tapi terkadang teman-teman saya juga suka gak enak hati orangnya. Kadang ya udah terserah, bebas dia mau ngasih berapa. Seringan kayak gitu juga teman-teman. Cuman memang yang pantasnya biasanya saya tuh kalau pisau-pisau sembeli 100.000 teman-teman, karena saya ngasahnya manual dan pakai batu Jepang. Batu Jepang ini kan saya modal duit gitu teman-teman ya. Bukan kayak beli amplas yang istilahnya 10.000 dapat beli amplas, ngasah pakai amplas yang mesin gitu ya. Listrik dia kena listriknya kayak gitu-gitu, kalian harus hargain juga teman-teman. Jadi kayak gitu. Jadi jangan apa ya, kalian mau menyembelih, nyembelihnya maunya bagus, lancar, tapi nggak mau ngeluarin duit, jangan teman-teman. Ujung-ujungnya nanti kayak yang di video-video teman-teman gitu ya. Terus saya rasa tuh yang di video pada kagak mempan tuh ngasahnya ngasah kagak bayar, tuh ngasah gratis. Bisa jadi teman-teman. Kenapa? Karena pikir gratis gitu ya, nggak bayar diasahin aja gitu ya, sembarangan, nggak pedulin hasilnya nanti seperti apa. Jadi kayak gitu teman-teman. Tapi kalau kalian bayar terus nggak tajem gitu ya, kebangetan ngasah itu berarti ngasah 10.000. Kalau ngasahnya 50.000, ngasahnya pokoknya 25.000 ke atas gitu ya. Kalau biasa mesin kan ada yang 25.000, ada yang 50.000, tergantung ya, ada yang 100.000, tergantung orangnya beda-beda. Dan lihat juga teman-teman, yang 25.000 itu biasanya juga sesuai tuh karakternya, jadi kayak gitu. Terus yang 50.000 ketajaman seperti apa, itu mata pisaunya juga dia misalkan mirror atau apa, itu pasti ada bedanya teman-teman, nggak mungkin sama gitu ya. Oke, mungkin gitu aja buat teman-teman semua, banyakan ngemeng. Deh pokoknya begitu aja ya. Bagi buat yang mau pesen, terus yang belum nyimpen nomor handphone Sultan Jakarta 88, nanti kalian save aja ya, nanti saya cantumin di deskripsi. Kalau di layar nggak ada, berarti di deskripsi kalian lihat. Kalau nggak ada juga, kalian tap tulisan Sultan Jakarta 88-nya, nanti di situ banyak video yang ada nomor teleponnya teman-teman. Takutnya saya lupa ngupload, nggak saya masukin nomor telepon. Oke, mungkin gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.